Horas, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan kondisi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Sebelum modul ini saya pelajari, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya guru harus di depan memberi contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya kepada muridnya tanpa melibatkan mereka akan pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal apabila tidak mencapai KKM. Saya juga percaya pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas adalah tempat belajar yang disiapkan untuk berkonsentrasi. Bagaimana pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan tentunya berubah. Saat ini, saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan anak adalah kertas yang penuh coretan-coretan yang masih samar atau buram. Coretan yang buram ini adalah sifat anak yang sudah ada sejak ia dilahirkan. Tugas kita adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak bisa mengubah atau menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak ia dilahirkan. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran guru lebih ke arah yang disampaikan Bapak tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Kita harus memberi kebebasan, kemerdekaan pada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya dalam hal ini, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu-rambu yang kita berikan pada anak didik sehingga ia sadar kebebasannya dibatasi orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab, jujur, yang selamat, dan bahagia. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun hal yang saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran di pelajaran saya, mengajak peserta didik turut serta dalam perencanaan pembelajaran
sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya juga akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif dalam mengemukakan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mampu mengembangkan kebudayaannya. Dalam pembelajaran maupun pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses dan mengakhiri pembelajaran. Demikianlah pemaparan yang dapat saya paparkan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sekian dan terima kasih.